selanjutnya telah dijadwalkan untuk pelaksanaan penghentian siaran TV analog. Kota, Banda, dan Kabupaten Aceh Besar termasuk sebagai daerah tahap pertama yang tepat pada tanggal 17 Agustus yang akan datang ini dilakukan migrasi atau alih siaran dari TV analog ke TV digital. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setidaknya ada beberapa alasan kenapa siaran TV analog atau TV yang lama kita itu harus berganti menjadi TV digital, karena memang hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, ini adalah untuk mengatur kembali frekuensi radio yang semula frekuensi digunakan untuk televisi. Ini memang membutuhkan frekuensi yang sangat besar, sehingga kebutuhan internet ini sangat kurang. Oleh karena itu, pemerintah menindaklanjuti undang-undang siaran televisi untuk siaran analog ini kemudian dialihkan, ditransformasikan menjadi siaran TV digital, sehingga ada sisa frekuensi yang nantinya digunakan untuk akses internet. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekalipun TV lama Bapak Ibu ini masih bisa digunakan, hanya dengan menambahkan satu alat kecil yang namanya set-top box. Dengan menggunakan set-top box ini, maka Bapak Ibu bisa mengikuti siaran-siaran TV digital. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan, maka mari kita bersama-sama mendukung siaran TV digital ini dengan menambahkan alat set-top box ke dalam TV kita, atau mengganti TV lama menjadi TV digital. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Masih di pertunjukan virtual kesenian tradisional. Bersiap digital, sambut tahap 1 migrasi TV digital dari Aceh. Pertunjukan virtual kesenian tradisional ini akan diisi dengan pertunjukan kesenian dari Aceh. Kita awali dengan penampilan tari saman yang akan ditampilkan oleh Citka Genta Group dan nantinya dilanjutkan dengan seni tutur hikayat Aceh yang akan ditampilkan oleh Media House dan Ahadi PJ dari Sung Samlako Group. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sarillallah lem Allah enyan Assalamualaikum para penonton, si hadir kami bersania Hanan illallah dan illallah surah kemuliaan Allah Bulla isti Allahu Bulla isti Allahu awal bismillah awal bismillah nyan illallah surah keulun si kenal hanan illallah yan illallah surah keulun Allah hulla usi Allahu hulla usi Allahu Assalamualaikum kah misawa halaku seberakan inna ama berbelerata lam Allahu salamu alaikum kah misawa halaku seberakan inna ama berbelerata la Allahu salamu alaikum kah isawa halaku seberakan ini amal belerata lam Allah salamu alaikum amal isawa halaku seberakan ini amal belerata si berupan senian gaya senian gaya inilah zaman kami mulai si berupan senian gaya senian gaya Hoya bunga tajuk dilam Kerkedanan Rasul yang di tanah gaya Hoya bunga tajuk dilam Kerkedanan Rasul yang di tanah gaya
Hari hete Rasulullah Tudukan Aku memasa Hari hete Orang bade Masuk Tangke nate Dari barat sampai ke timur teratur pulau negeri sambung menjadi satu Indonesia Sabang Merauke sambung menjadi satu Indonesia Sabang Merauke dari barat sampai ke timur teratur pulau negeri sambung menjadi satu Indonesia Sabang Merauke sambung menjadi satu Indonesia Sabang Merauke Sawangku bintang, oh bintang, kedunang keduyang esu, lagu berseutuh, kedunang keduyang esu, lagu berseutuh. Betah, betanah, hayah aku. Iye sare Siranjaro nate Oh kani kanune Oh ne Sawanku bintang Oh bintang Kedune Yesu Lagu bersatu Kedune Yesu Lagu bersatu Betah Ada hayahku Iye sare Siranjaro nate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji Allah kepada Rabbi yang Maha Kuasa. Senang kita lihat pada hari ini penampilan tradisi luar biasa. Dan juga salam penghormatan pada hari ini. Ya, Kita mulai di dalam seni sastra. Kita sapa penonton yang ada di rumah maupun di luar negeri. ya. Inilah persembahan kami dari Aceh Raya. Dalam rangka bersiap digital sambut tahap 1 imigrasi. Betul. Tentang TV penting sekali kesehatan mata. Ya. Jangan kita sekarang sudah teknologi. Jangan lihat lagi TV yang berat-berat begitu saja. Hai, sebelum panjang kita merawi, Ya. salam saya hormati kepada yang sudah ada di Aceh Raya, kepada staf khusus Kominfo Ibu Niken yang cukup atari. Ya. Waktu saya perhati luar biasa, dan juga Bapak Marwan Nusuf Ya. yang cukup bereh nyokeh ketua Diskominfo Aceh, wahai saudara, dan lom ke Putri Yusri Nufrizal yang wahai Aceh, dan lom Pak Yusril TVRI Aceh yang kadroh dekat. Kepada Ibu Nikon yang dari Jakarta, mungkin maaf kami Jauh sekali. karena informasi kami ini seni sastra. Betul. Kadang-kadang bahasa Indonesia campur bahasa Aceh kami. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, seboleh tanya sama juru bahasa. Dan lom yang penting wahai rakan ro, nyoni ba uronyo Bandung kalih tasapa, danyo Bandung tamigrasi tino lam nangrawa. Betul. Karena teknologi getanyo keluar biasa, kadang mak-mak di remo genaton tinotron. Ya. Kadang tiga gasi di tekabron menyombrek brok gambar. Ya. Tetapi menyoka di kita hayuhan bago malam ngan uro pengehdak nonton bola. Ya, memang betul sekali seperti kamu bilang. Betul. Karena kita penting pandang ini soal mata. Betul. Kalau TV tidak bagus, bagaimana sekarang? Harus kita bilang sama semua pemirsa. Bila yo awai TV hitam putih, Betul. Jino kamu ceh karena di kita, maka sebabnya nerakan ngonware Bandung tap alih bu abe ni di kita. Karena jamunyo jamun kacanggih hantamangan boroje mata Jepang cedara. Ya. Maka nyota nyohanata ikuti ketinggalan abe Bandung bemece Bandung cedara. Ya, ini informasi dari anak muda ini, wahai Bapak Marwan. Betul. Memang ini orang dari Pidijaya Jaya. Sudah saya latih soal bahasa, mungkin belum mapan. Maka dia bilang bahasa Aceh saja. Tetapi yang penting ada pengertian pada hari ini. Betul. Kita beralih TV karena bersih
jernih, canggih luar biasa. Betul. Tapi yang sedih jangan pakai begini. Kenapa? Karena dulu wahai Adi tidak enak kita nonton semua. Betul. Tetapi kalau beralih ke digital bagus sekali. Apalagi malam tadi Euro main bola. Saya lihat di kedai warung kopi Bang Ali. Betul. Masih pakai ini. Begini gambarnya. Aduh. Jangan kamu berdiri. Ambil perkusi. Betul. Mari kita main rapai, penting hiburan sastra. Karena sekarang wahai Adi, zaman teknologi beralih kita. Bukan le sayang bintang putih, nari etinya je kadang alu ngangasa. Bukan le sayang bintang putih, nari etinya je alu ngangasa. Uro je tipi nyana hitam putih, yino kacang pakai warna. Dulunya TV Adi hitam putih, Jino kacang pakai warna. Mari tanya hairakan alih siaran kampung ngan kota. Mari semua rakan ya alih siaran kampung kota. TV digital hayu hanaban nyogot siaran. Rusak mata. Mungkin tidak lama wahai ibu penampilan kami. Betul. Karena panggung ini nanti juga ada tradisi citka genda. Iya. Boleh ibu Nikol lihat ini sebuah seni sedati. Bagaimana tidak ada perkusi musik cuma di dada. Betul. Tetapi yang penting kepada Bapak Marwan hari ini dan kepada Ibu Neken yang dari RI Teka Keno Sedara. Betul. Supaya tiap ada penampilan harus ada seni tradisi. Betul. Karena masa pandemi kami seniman tidak ada belanja. Allah. Oleh karena sekarang penting sekali. Tapi tiap ada penampilan ini prokes harus jaga. Betul. Harus jaga pakai masker seperti ini. Betul. Cuci tangan lagi, jaga jarak seperti kita berdua. Ya. Karena Aceh dan RI semua pandemi sini masih ada. Kalau ada yang batat misalnya warung kopi, Betul. disegel lagi harus didenda supaya orang jangan kena lagi. Mari sama-sama kita pandemi ini harus kita jaga. Karena kalau sampai lockdown sedih sekali. Sedih. Kita anak seni tiada acara, tiada undangan ke sana kemari. Ya dakalan lagi si Adi sei di rumah tangga pelam lawetnya. Ya. Dakalan terjadi urang batat han takri ladom masker tan ke pakai bak muka. Ya. Tetapi dengan ta himbau lagi nyo putra ngan putri ta jaga penting han sakri protokol yang ada. Dan ini Kominfo Aceh selalu memberi informasi. Betul. Seluruh negeri informasi ada. Ya. Apalagi sekarang ada juga dari TVRI. TVRI. Ada Bapak Yusri, selamat bahagia. Betul. Semoga siaran TVRI ada rapai seperti kita. Inilah persembahan dari kami. Mungkin lain kali kita berjumpa. Penting seni Aceh, inilah seni tradisi yang betapa turi tanpa uluan. Dan
Dan juga kita harapkan kepada Bapak Marwan dan Ibu Nekun yang sudah datang ke sini. Betul. Boleh bawa Rapai ini ke sana ke Jakarta. Biar sekali kita main seni tradisi. Betul. Di depan Bapak Jokowi Presiden kita. Mungkin nanti setelah pandemi Iya. baru kita dibawa ke negeri Jakarta. Karena sekarang wahai putih di negara kita ini sedang corona. Hum la hele hala, hum la hele hala, hum la hele hala, bagura hum la hele hala, hum la hele hala, hum la hele hala, hum la hele hala, hum la hele hala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dua penampilan luar biasa dari seni tradisional Aceh, tari saman dan juga seni tutur hikayat Aceh. Masih di suasana pertunjukan virtual kesenian tradisional. Bersiap digital, sambut tahap 1 migrasi TV digital dari Aceh. Selanjutnya, dialog interaktif dengan narasumber Ibu Putri Nofriza SSI MSI, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Aceh, Bapak Marwan Nusuf BHSCMA, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, dan Yusril Esos MM dari TVRI Aceh. Kepada moderator, Bapak Zal Sufran STMSI, dipersilakan. Baik. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penonton sekalian dimanapun ya, baik yang lagi ada di sini maupun dimanapun yang sedang berada yang menyaksikan pertunjukan kita. Tadi sudah kita saksikan saman yang cukup bersemangat, disampaikan juga lagi dengan seni tutur tadi, sudah sangat luar biasa. Yang disampaikan itu adalah sebuah media yang cukup baik ya untuk menyampaikan sosialisasi tentang pembangunan, baik tentang ini kita dan sebagainya. Nah baik, pada hari ini kita akan bicara tentang bagaimana peralihan TV analog kepada digital. Ya, TV digital tentunya adalah bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah ini yang akan kita coba, ini kan kita coba diskusi nanti di sini
telah hadir bersama kita Bapak Marwan Nusup, Kadis Kominfo dan Persandian Aceh, kemudian Bapak Yusril dari TVRI Aceh, dan Ibu Putri, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, yang hari ini juga akan sangat semuanya berantusias untuk mensosialisasikan pengalihan dari analog ke digital ini. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan terakhir adalah Peraturan Menteri Kominfo nomor 21 tahun 26/2021 itu sudah cukup jelas, dan kalau sesuai dengan ini perintah undang-undang itu berarti 2 November 2022 itu kita sudah beralih secara full ke digital. Nah, ini mungkin Pak Kadis nih, kira-kira gimana nih Pak persiapan ini untuk dari analog ke digital? Tentunya kan banyak yang tidak berubah sebenarnya, TV tetap bisa pakai TV analog, mungkin bisa tambah set-top box-nya, artinya tetap pakai antena yang biasa, tidak ada masalah sebenarnya dengan itu. Atau kalau sudah TV digital sama sekali kan sudah tidak problem lagi, bisa langsung. Nah, tahapan sosialisasi yang mungkin sudah dilakukan di pemerintah Aceh seperti apa Pak kira-kira Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan, kenapa kita harus ada TV digital? Karena seperti yang kita tahu itu suaranya jernih, gambarnya bersih, tidak ada lagi kesemutan-kesemutan seperti itu. Kemudian teknologinya canggih, ya. Itu kenapa harus dari TV analog ke TV digital. Nah, sekarang gimana kesiapan sosialisasi? Nah, ini adalah salah satu bentuk sosialisasi kerjasama kita pemerintah Aceh melalui Dinas Kominfo Aceh dengan Kementerian Kominfo RI. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi kita dalam sisi sosialisasi supaya masyarakat tahu kenapa pemerintah perlu beralih dari analog ke digital. Nah, tadi seni-seni tadi juga mengandung pesan-pesan supaya masyarakat mengerti bahwa apa kelebihan-kelebihan dari TV digital dibandingkan dengan TV analog. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, ya? Masyarakat apa yang harus dilakukan supaya dapat siaran TV digital? Nggak perlu mengganti TV, nggak perlu membeli TV yang baru, cukup dibeli set-top box, kemudian dipasang, kemudian diatur frekuensinya, ya itu saja. Antena yang sudah ada pun tidak bermasalah, bisa dipakai. Nah, dari sisi sosialisasi kita terus mengintensifkan sosialisasi, bukan hari ini saja, sebelumnya juga ada, cuman frekuensinya saja nanti yang akan kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu apa itu TV digital, apa itu TV analog. Yang selama ini yang dipakai adalah analog, bukan digital. Nanti bisa dilihat perbedaannya, yang analog bagaimana, yang digital bagaimana. Ya, ini sudah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mensosialisasikan ini ya Pak Kadis ya. Ibu Putri nih, Ibu Putri ini sebelum ke Pak Yusril nanti ya, karena Pak Yusril pasti teknis nih karena beliau adalah lembaga penyiarannya gitu ya. Iya, pemenang MUX-nya ya. Oke. Nah, Ibu Putri, ini dampak migrasi TV digital ini dari analog ke digital ini itu terhadap penyiaran kontennya ini kan nanti akan banyak sekali. Dengan ini kan akan mudah ya orang untuk bisa saja buat TV-TV baru. Nah, ini kan gimana nih Bu dalam pengawasan konten dan sebagainya itu? Kira-kira seperti apa nanti? Akan sibuk sekali ya kayaknya ya? Insya Allah sibuk ya Pak. Insya Allah sibuk. Ya, terima kasih Bapak. Nah, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen yang mewakili masyarakat di bidang penyiaran sangat mensupport ya pemerintah dari Kominfo terkait bagaimana KPI ini membantu pemerintah dalam mensosialisasikan migrasi dari analog ke digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kita yang di daerah ini sudah mulai mensosialisasikan ini sebenarnya sejak dari awal
disahkannya undang-undang ini sampai sekarang ini ya dari Kominfo, dari Kominsa aja sudah membantu kita melalui talk show kita dengan cara kita melakukan sosialisasi melalui televisi lokal kita juga, bagaimana masyarakat bisa teredukasi terhadap tadi sampaikan Pak Kadis bahwa apa sih perbedaan dari televisi analog dan digital, karena sampai saat sekarang ini masih ada juga masyarakat menganggap televisi digital itu adalah televisi streaming seperti televisi memakai kuota, padahal itu kan berbeda sama sekali ya. Dan yang pastinya seperti logo Modi ini adalah dia akan ada bersih, jernih, canggih. Dan dipastikan akan banyak sekali bermunculan yang namanya industri kreatif ke depannya. Industri kreatif ke depannya karena yang pastinya kanal yang selama ini boros frekuensi, bayangin saja dari satu kanal bisa menjadi sampai 12 frekuensi TV yang berbeda. Dan berarti kalau ada 4 MUX di Aceh, berarti kurang lebih akan ada munculan paling maksimal itu 48 siaran televisi. Dan itu memang menjadi pengawasan kita sendiri dari KPI Aceh, dan kita memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kita melakukan pengawasan terhadap pasca tayang dari televisi. Dan yang pasti yang kita harapkan sekali adalah dengan banyaknya muncul tanda kutip industri-industri kreatif baru Pak, itu pasti akan bermunculan konten-konten positif dan konten-konten kreatif yang mungkin akan terus berkompetensi ya. Kalau mungkin sekarang istilahnya mungkin sinetron-sinetron yang mungkin kurang berbobot, kurang apa begitu, mungkin akan ditinggalkan secara perlahan, akan dilihat dengan konten-konten positif. Dan yang pasti yang lebih bagus lagi adalah marketplace yang mungkin di lokal bisa menjualkan barang mereka dagangannya itu di konten kita di sini yang di televisi di daerah ini, dan itu memang memajukan bisnis lokal saja juga gitu seperti tantangan tersendiri dalam pengawasan ya. Sudah itu pasti punya Bapak. Strategi khusus nggak untuk menangani hal itu? Dan insya Allah pasti akan terus bersinergi dengan Kominsa tentunya ya. Ya untuk melakukan pengawasan ini memang kita kan tidak bisa sendiri ya Pak ya. Kita juga memang memerlukan bantuan juga dari masyarakat, memang melalui pengaduan mereka bagaimana tentang konten-konten yang tidak berbobot atau tanda kutip melanggar sanksi. Sampai sekarang kita memang mendapatkan pengaduan yang bisa dilaporkan langsung ke kantor kita ataupun melalui media sosial kita, seperti itu Bapak. Baik, ini ada Pak Yusril nih dari TVRI Aceh. Ya mungkin TVRI kalau pengalaman dari dulu sebenarnya digital sudah pernah ya Pak ya, cukup lama sebenarnya digital, tapi walaupun waktu itu secara regulasi kita belum punya. Benar. Tapi alhamdulillah ini kan sudah keluar regulasinya Pak. Saya pikir TVRI lebih siap ya Kak Elia. 17 Agustus siap Pak ya? Siap Pak. Oke, mantap. Oke, silakan Pak, kira-kira ini tantangan bagi LPP ini seperti apa kira-kira pengalihan analog ke digital ini? Yang pertama dari segi kesiapan TVRI Aceh sudah siap sekali khusus untuk tahap 1 ini. Itu Banda Aceh dan Aceh Besar. Aceh Besar ya. Baik dari segi SDM-nya untuk pengawal MUX, begitu juga dari segi pemancarnya, teknologinya. Ya, infrastruktur sudah siap untuk Banda Aceh. Di samping itu sekarang juga dari dalam proses Pak Kadis dari Kominfo sedang melakukan survei untuk seluruh Aceh, pemancar-pemancar kita yang akan di-on-kan secara digital semua. Tapi secara khusus yang tahap 1 sudah sangat siap sekali. Masih ada di Aceh Pak yang belum terjangkau siaran televisi? Ada, memang karena memang Aceh ini cukup luas Pak. Di samping luas, juga topografi kita sangat berbukit dan bergunung, sehingga kita pemancar kita di Aceh itu paling banyak di Indonesia Pak. Karena sifatnya daya pancar TVRI ini ada line of sight, jadi harus tembus pandang. Sementara kita dari segi pemerintah harus menyampaikan pesan sampai ke masyarakat sekecil apapun, itu kewajiban. Makanya TVRI sebagai media pemerintah juga situ tidak ada bisnis, kewajiban untuk menyampaikan. Sehingga kadang-kadang itu cuma satu kecamatan itu sudah satu pemancar kita Pak. Pulau banyak harus ada, karena untuk 3T kita juga harus jaga. Oh, Pulau Banyak sudah ada juga? Pulau Banyak sudah digital malahan Pak. Luar biasa. Sudah on air. Nggak perlu nunggu 17 Agustus berarti. Artinya secara kesiapan TVRI sudah cukup siap untuk pengalihan ini Pak ya. Oke. Mungkin ada yang perlu saya tambahkan. Silakan Pak. Yang perlu diketahui masyarakat, digital ini
ada memang perubahan yang signifikan yang perlu dirasakan masyarakat. Kalau dari analog itu berpengaruh dari segi ada degradasi kualitas, berpengaruh dari segi jarak dari pemancar. Mungkin kalau kita dekat pemancar kualitas bagus kalau analog, semakin jauh semakin menurun, semakin menurun sampai kualitas mungkin 10% misalnya terjadi penurunan degradasi sampai semakin jauh. Tapi kalau di digital itu memang pasti sama 0,1. Jadi kalau ada ya 100%, sampai di ujung pun masih 100%. Itu menang. Jadi kualitas itu tidak terpengaruh jarak. Berarti masyarakat mendapatkan pelayanan yang cukup baik Pak ya, artinya meningkat pelayanan kita. Jadi sangat menguntungkan masyarakat sekali dari segi kualitas. Jadi walaupun letaknya cukup jauh di ujung, jadi nggak usah cemas. Kualitasnya nanti kami sudah di ujung akan kecil sinyalnya, tidak. Tidak. Jadi gitu. Ya artinya masyarakat harus paham betul bahwa kualitas TV digital ini cukup luar biasa, tidak mempengaruhi jarak dan dari tower yang kita punya ya Pak. Kira-kira untuk masyarakat nih Pak Kadis nih kan, ini kan masyarakat kita kan mungkin saja karena ini kan baru saja kita mulai meluncurkan sosialisasinya dan dipastikan masyarakat belum dapat nih menerima informasi secara utuh tentang ini. Nah yang kita takutkan kan akan terjadi salah pemahaman apabila ini tidak segera kita sampaikan karena nanti ya macam-macam Pak. Ini kan hoak macam ya dibilang ini nanti kalau digital bisa bagaimana harus tukar TV dan sebagainya. Nah ini upaya-upaya apa mungkin yang bisa dilakukan Dinas Kominfo Aceh ke depan untuk minimal saja sebelum seluruh Aceh untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar ini dalam mensosialisasikan TV digital ini Pak? Ya, kita akan gunakan saluran-saluran kita terutama melalui kadis-kadis Kominfo yang ada di kabupaten kota. Kita kasih pengertian apa yang dimaksud TV digital, apa yang dimaksud dengan analog. Jadi jangan itu tidak bisa kita bedakan kan nanti yang mendengarnya malah tambah bingung. Nah ini kita lakukan baik melalui medsos maupun melalui kanal-kanal resmi dari pemerintah. Kita akan lakukan ini ya. Kemudian kita lihat contoh di TVRI. Jangan nanti masyarakat salah paham. Tanggal sekian sudah misalnya nggak dapat siaran TVRI lagi. Kemudian dari sisi penyelenggara juga kita harus siap. Misalnya set-top box di mana bisa kita dapatkan. Itu harus kita berikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Set-top box bisa kita dapatkan di wilayah Pulan misalnya atau di toko Pulan misalnya. Itu juga harus kita berikan informasi. Jangan nanti masyarakat bingung mau cari mana set-top box sementara mereka sudah berharap bahwa siaran televisi lebih jernih. Mungkin saya tertarik dengan metode yang dijalankan oleh TVRI selama ini. Mereka sebenarnya sudah menjalankan sebagian TV digital terutama di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Pak ya. Tapi dari sisi lain TV analog juga mereka tidak melakukan cut off berbarengan. Jadi kalau itu dilihat oleh masyarakat bisa membandingkan ternyata TV digital itu sangat jauh lebih bagus dari siaran televisi analog. Ya kira-kira seperti itu Pak. Begitu, Pak ya. Ya mungkin ada himbauan untuk masyarakat misalnya bagaimana untuk bisa menerima TV digital ini karena kan ternyata lebih baik, lebih tidak boros dari sisi jaringan. Jadi masyarakat ini jangan menerima informasi yang kira-kira berseberangan dengan tujuan dari pemerintah. Carilah informasi yang di sumber-sumber resmi. Kalau misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa TV digital itu dapat merugikan masyarakat dan lain sebagainya, kemudian siarannya pun lebih jelek dari analog, ini jangan langsung dipercaya, tapi lihatlah sumber-sumber resmi atau tanya aja langsung ke lembaga penyiarannya atau ke KPI-nya atau ke kita, biar kita memberikan klarifikasi bahwa memang program pemerintah ini adalah supaya siaran televisi yang dinikmati oleh masyarakat lebih bagus, bukan untuk lebih jelek. Enggak, ini kalau untuk lebih jelek ngapain dialihkan dari analog
ke digital. Tadi Ibu Niken sudah menyampaikan bahwa ini adalah menyangkut dengan frekuensi yang selama ini frekuensi sebenarnya yang tersedia bisa digunakan untuk internet, tapi karena dengan sistem televisi yang ada sudah tidak bisa mengakomodir itu. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, hati-hati dalam menerima hal-hal berita-berita yang tidak akurat, berita-berita yang negatif. Cobalah cari sumber-sumber dari sumber aslinya melalui pencarian-pencarian di Google dan di media-media yang lain melalui sumber-sumber resmi pemerintah. Gitu. Ya, mungkin Ibu Putri ya ke LPP kayaknya harus cepat disampaikan ya. Singkat saja mungkin bisa pesan untuk LPP nih kayak mana nih? Ya, kita juga sudah sampaikan ya kepada seluruh lembaga penyiaran. Itu memang juga untuk membantu dan mensosialisasikan ini secara masif ya. Di lembaga penyiaran itu baik televisi maupun radio gitu ya. Melalui iklan layanan masyarakat mereka atau running text mereka tentang peralihan analog ke digital, ataupun melalui breaking news mereka yang bisa mereka lakukan. Sehingga masyarakat juga bisa teredukasi oleh ini. Seperti yang sudah dilakukan TVRI itu di bawah saya lihat ada di breaking news itu selalu disebutkan untuk itu. Terima kasih dari TVRI, KPI dan Pak Kadis atas informasi. Oke, silakan Pak closing statement-nya. Saya rasa masyarakat juga harus yakin bahwasanya beralih ke TV digital inilah suatu keharusan. Bagaimanapun juga tetangga-tetangga kita sudah ke digital. Otomatis teknologi nggak mungkin menunggu kita. Nah, harus kita yang mengikuti teknologi. Kalaupun kita tetap bertahan di analog, teknologinya nanti berikutnya tidak ada lagi. TV rusak nggak ada perbaikan lagi. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih. Itulah tadi ya, beberapa wawancara kita dengan narasumber kita, ada Pak Kadis Kominfo dan Persandian Aceh, ada Ibu Putri dari KPI Aceh, dan ada Pak Yusril dari TVRI Aceh. Semuanya menyatakan bahwa pengalihan ini adalah pengalihan yang baik, ke arah yang baik, dan tentunya masyarakat tidak terlalu sulit untuk pengalihan ini, tidak dipersulit, dan hanya menggunakan hal yang ada saja, TV yang ada, tapi bisa tambah dengan set-top box, atau kalau sudah TV-nya memang sudah digital ya sudah tidak ada persoalan lagi. Baik, terima kasih. Itulah tadi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di pertunjukan virtual kesenian tradisional. Masih bisa kita menyaksikan seni tradisional Aceh, dan berikut ini penampilan sedati dari Citka Genta. Sebelah sana seperti yang tadi.
Assalamualaikum tanpa yang gamelan la 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 tamam kabila la tamam matan dan bude la gamelan la 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 namabi kabila nama beri salam minta nabungulan di la maka halaka la maka Bila maka jamet teka ayam mata di dalam maka halakala maka karena kebina karena salah minta nabah hala nabi ke sunnah dalam jajaratan madalala cara-cara mulia rela mulia mare rela pula purangan ana nula puan rela mulia rakan lela mara mamesu arra lela pula pucakrum dar lela pula pu berapa lela mulaman kepada prana lela dia kan har bicara timur lela bintang ada temo Nuri Raja Lam ayang langan bunda saya la raja Lam kelengan langan guram orang lagannya lebar sayang pengang kembang lam dapamu lamu lia Nuri Raja Lam para nyang tala saya bang malah lama lalon lagi lama kirat saya bang ate lam hana kenang bahaya labu kale lale saya lalu kenang ate lalu di penuh anang lalu bahma tempa saking alangan sana lalu telah mahana lalu hebat malam orang lengkap kada lalu pada dipangin di rumah timpa saking alangan orang lengkap lalu saking Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo tak panggung. Assalamualaikum kami ucapkan kepada pemirsa sekalian yang berbahagia.
Pada sore ini kita saksikan pertunjukan virtual kesenian tradisi Aceh dalam rangka dialog interaktif dengan tema bersiap digital sambut tahap 1 migrasi TV digital dari Aceh ujung pulau Sumatera. Kepada Ibu Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Kementerian Kominfo Republik Indonesia, salam hormat kami sampaikan atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Dan terima kasih kepada Bapak Marwan Nusuf, Kepala Dinas Kominfo Aceh, terima kasih juga kita sampaikan atas partisipasi dan inisiatif yang diberikan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang di bawah kepemimpinan Bapak, Dinas Kominfo Aceh bertambah maju dan bertambah jaya, wahai saudara. Betul. Kepada seluruh narasumber, terima kasih juga kita sampaikan. Kepada seluruh warga, kita harapkan mari beri dukungan untuk sukses migrasi TV digital. Dengan berimigrasi ke TV digital, banyak kemudahan yang kita dapatkan. Tayangan gambar bersih, suara jernih, canggih teknologinya tanpa ada gangguan. Wahai saudara, yalen. Sinyajo jalo te pen pedada, sejo pejo lade roi pe mangat. Sangkau pawon ni balon bungka karena gata cemedia sapete engan hake he pake yahona hato to jahona hake Allah hato Allah min awlal badru yurai thumma furra. Allah ayangan pun dak langan gore urungan balet apa mongole sangkar dengan senang lanam hati analan lahba orang le pakia honna pa hai min awlal badru yura'ib thumma furra hai bukan lesa yang lekana na pangade hadi pun angin glera bama tempa saking ngasena dalam hati halai ba orang lengka nyebutaja uluan ang rabu daya rabata jaga Kusai ang kana na limay nila kami dua na jaga padahal bijak na madama kunay na merah pepe data harakan kayo jalo kana urang di luar hati kau kai itu turang kila duka hape di dalam kaca kalau baca dua lebar terima kasih panitia. Bila ada Rama pula, bila ada Rama perahu dua.
Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Penampilan sedati dari Citka Genta Group menutup pertunjukan virtual kesenian tradisional pada hari ini, Sabtu 12 Juni 2021. Bersiap digital, sambut tahap 1 migrasi TV digital dari Aceh, dari Ruang Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Pertunjukan virtual kesenian tradisional persembahan dari Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia didukung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Aceh selesai. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.